Stroke atau infak miokard adalah penyakit yang secara tegas dapat dikatakan bisa dimusnahkan. Ada metode yang jelas untuk mencegahnya terjadi. Mencegah stroke seumur hidup, bukankah itu cara yang paling diinginkan demi kesehatan Anda? Bahkan jika itu berarti para spesialis neurologi dan bedah saraf harus kelaparan? Tips ini adalah tentang, halo para subscriber nutrisi cerdas, saya Dr. Budi Santoso, seorang ahli saraf dari Rumah Sakit Universitas Indonesia, yang baru saja menulis buku baru berjudul Sebelum Otak Berhenti Bekerja. Insiden stroke di Indonesia terjadi sekitar 110.000 kasus per tahun, dan angka kejadiannya sedikit demi sedikit meningkat. Tingkat kematiannya juga mendekati 20%, dan tingkat kecacatannya mencapai 30,40%, yang menjadikannya penyakit yang sangat menakutkan. Istilah stroke itu sendiri berarti otak yang tiba-tiba terpukul. Ini merujuk pada penyakit yang terjadi secara spontan di otak, bukan karena cedera eksternal. Penyebab satu-satunya yang bisa terjadi secara tiba-tiba pada otak adalah masalah pembuluh darah. Kondisi di mana pembuluh darah tiba-tiba tersumbat dan menyebabkan nekrosis kematian, disebut stroke iskemik. Dan kondisi di mana pembuluh darah pecah disebut stroke hemoragik. Kami mengklasifikasikannya menjadi dua jenis ini. Jika ditanya apa yang paling saya sayangkan dalam hidup saya, itu adalah banyak kasus di mana tingkat kecacatan pasien bisa sangat dipulihkan dengan perawatan darurat atau terapi yang tepat pada tahap awal stroke. Bahaya besar dari gejala awal adalah stroke yang sesungguhnya bisa langsung terjadi setelahnya. Namun, banyak pasien yang mengalami gejala awal tetapi mengabaikannya. Menganggapnya bukan masalah besar, lalu tidur dan saat pagi hari mereka datang ke rumah sakit dalam keadaan lumpuh separuh badan. Bahkan salah satu kenalan saya juga mengalaminya. Jika saat itu dia tidak tidur dan kami di rumah sakit melakukan pengobatan aktif, kondisinya bisa sepenuhnya pulih di awal. Namun dia harus menderita selama 1 atau 2 tahun dengan kecacatan yang sudah menetap. Makna sebenarnya dari golden hour adalah adanya pengobatan yang menentukan. Artinya, meskipun pasien saat ini mengalami stroke dan kerusakan neurologis, ada pengobatan yang sangat menentukan yang bisa membuat Anda kembali normal sepenuhnya. Waktu di mana pengobatan itu efektif adalah golden hour tersebut. Untuk trombolisis yang diberikan melalui infus intravena, waktunya adalah 4,5 jam. Sedangkan metode untuk masuk langsung ke otak dan mengangkat gumpalan darah harus dilakukan dalam waktu sekitar 6 jam. Apakah setelah waktu itu prosedur tidak bisa dilakukan? Bukan, prosedurnya sama saja. Gumpalan darahnya bisa diangkat kapan saja. Masalahnya adalah sel-sel otak sudah mati. Seperti yang kita tahu, semua sel jika mati secara parah akan berubah menjadi jaringan parut atau tidak beregenerasi. Namun, jika kerusakannya ringan, sel seperti sel dinding lambung, sel kulit, atau sel hati dapat pulih hampir sempurna, terutama sel hati bisa kembali seperti semula meskipun rusak. Otak bisa dibilang tidak memiliki kemampuan itu sama sekali. Regenerasi yang ada sangat sedikit, hanya pada level akademis. Anda tidak boleh berharap pada tingkat regenerasi itu dan berpikir bahwa otak memiliki kemampuan untuk pulih. Anda harus berpikir bahwa sel-sel otak yang ada di kepala Anda saat lahir adalah sel yang akan Anda miliki seumur hidup. Dan jumlah sel otak paling banyak adalah saat Anda berusia 1 tahun. Seiring berjalannya hidup, jumlahnya terus berkurang karena penuaan. Ketika stroke iskemik atau perdarahan otak terjadi, sejumlah besar sel otak mati dalam sekejap. Sel-sel ini memiliki banyak fungsi, sehingga kekuatan untuk melindungi diri mereka sendiri sangat lemah. Bahkan jika aliran darah terputus selama 30 detik hingga 1 menit, mereka akan langsung mulai mati. Dan karena mereka tidak bisa beregenerasi, akhirnya mereka akan berubah menjadi jaringan parut. Jadi, ketika aliran darah ke otak berhenti, bagian tengah yang paling tidak mendapat aliran darah, yang disebut core atau inti, akan mati total. Kemudian ada area di sekitarnya yang disebut penumbra, di mana aliran darah berkurang. Bagian inilah yang menjadi target pengobatan kita. Namun, ketika pembuluh darah tersumbat, area ini perlahan-lahan meluas. Setelah 6 jam, seluruh area yang dialiri pembuluh darah itu akan mati. Meskipun kita mengangkat gumpalan darah, sel-selnya sudah mati semua, sehingga tindakan kita menjadi tidak ada artinya. Jadi, makna golden hour selama 6 jam bukan berarti, oh, saya bisa diobati jika saya tiba dalam 6 jam. Artinya adalah semakin cepat, semakin baik, semakin cepat datang dan semakin cepat ditangani, semakin tinggi kesempatan untuk pulih sepenuhnya. Terutama untuk stroke iskemik. Jika ada rumah sakit yang bisa dijangkau dalam 6 jam,
Anda harus mempertaruhkan hidup Anda untuk sampai di sana secepat mungkin. Sebenarnya, jika terjadi infark kecil pada hati, ginjal, atau usus, kita mungkin tidak akan menyadarinya. Namun, karena otak adalah organ yang mengendalikan seluruh tubuh kita, bahkan infark kecil pun seringkali langsung menimbulkan gejala yang kita sadari. Jadi, kemungkinan untuk merasakan infark itu sendiri sebagai gejala jauh lebih besar. Mengenai gejala stroke, ada satu hal yang tidak boleh disalahpahami. Ada banyak sekali informasi yang salah di berbagai siaran atau klip YouTube tentang gejala awal. Informasi salah yang paling umum adalah sakit kepala yang berlangsung lama, pusing kronis, kondisi tubuh yang sedang tidak baik, badan terasa lemas, kelopak mata berkedut, atau mulut terasa tidak bertenaga di satu sisi. Sebenarnya, pasien stroke mengalami gejala neurologis yang muncul tiba-tiba, sehingga gejala yang sudah berlangsung lama secara kronis pada dasarnya jarang terjadi. Bahkan ketika gejala awal muncul, sebenarnya makna dari gejala awal adalah pembuluh darah yang tersumbat kemudian secara sangat beruntung terbuka kembali. Jadi, gejala awal stroke benar-benar identik dengan gejala stroke itu sendiri. Jika Anda mengetahui gejala stroke, Anda juga bisa memahami gejala awalnya. Gejala stroke itu sendiri meliputi kelumpuhan pada separuh badan, seperti lengan dan kaki tidak bisa diangkat, atau mati rasa pada separuh badan, seperti merasa area itu bukan bagian dari tubuh sendiri, tiba-tiba tidak bisa bicara, atau tidak bisa memahami pembicaraan, atau penglihatan tiba-tiba kabur, atau salah satu mata tidak bisa melihat, atau tiba-tiba pusing hingga sempoyongan. Sebagian besar gejala stroke datang secara tiba-tiba dan parah. Jika gejala itu datang lalu menghilang, itulah gejala awalnya. Itu berarti pembuluh darah sempat tersumbat lalu beruntung terbuka kembali. Jadi Anda harus segera datang ke rumah sakit. Karena di sana ada lesi prekursor yang disebut aterosklerosis, di mana gumpalan darah terbentuk lalu larut, itu bisa terjadi lagi kapan saja. Karena gejalanya datang lalu hilang, ada orang-orang yang berpikir positif, seperti mungkin kondisi saya sedang tidak baik saja, atau apakah saya hanya bermimpi atau salah lihat? Kemudian mereka akhirnya tidur dan setelah itu mengalami stroke besar yang menjadi masalah serius. Jika Anda datang ke rumah sakit, kami bisa menghentikannya pada tahap gejala awal. Jadi pentingnya gejala awal adalah karena gejalanya sama dengan gejala stroke. Ini bukanlah gejala sakit kepala atau pusing kronis yang biasa Anda ketahui. Karena sakit kepala dirasakan di kepala, orang berpikir itu pasti sinyal masalah pembuluh darah di otak. Secara ilmiah, hal itu bisa dikatakan keliru, karena otak sebenarnya adalah organ yang tidak bisa merasakan sakitnya sendiri. Sangat unik, rasa sakit dirasakan oleh selaput otak meninges di luar otak dan dinding pembuluh darah otak. Jaringan otak itu sendiri tidak merasakannya. Sebagian besar sakit kepala yang kita rasakan adalah akibat gangguan fungsi gerak pembuluh darah otak, sindrom tekanan pada selaput otak, atau nyeri otot. Jadi, dalam banyak kasus, yang dirasakan sebenarnya adalah nyeri otot di luar tulang tengkorak yang disalahartikan sebagai nyeri di dalam otak. Sebenarnya, rasa sakit yang kita rasakan tidak secara akurat menunjukkan organ mana yang bermasalah. Sehingga sebagian besar sakit kepala kronis bukanlah gejala awal stroke. Jika terjadi perdarahan otak, gejala awal bisa muncul pada sebagian pasien dengan perdarahan subarachnoid. Perdarahan subarachnoid terjadi ketika aneurisma di pembuluh darah besar pecah. Ini adalah perdarahan yang lebih besar dan serius. Jadi bagaimana bisa ada gejala awal? Sebagian pasien mengalami robekan aneurisma yang sangat kecil. Ketika itu pecah, tingkat kematiannya hampir 50% dan orang-orang yang selamat mengatakan bahwa mereka merasakan sakit kepala yang belum pernah mereka rasakan seumur hidup, seolah-olah kepala mereka dipukul dengan kapak. Karena rasa sakitnya begitu parah, seringkali mereka langsung kehilangan kesadaran saat itu juga. Dan tidak jarang mereka sudah meninggal saat tiba di rumah sakit. Jadi, ini adalah salah satu penyakit paling tragis dan menyedihkan yang bisa dialami manusia secara tiba-tiba. Jika Anda merasakan sakit kepala dahsyat seperti hantaman yang tidak kunjung hilang, Anda harus mencurigai adanya robekan parsial aneurisma dari perdarahan subarachnoid. Namun masalahnya adalah, ini seringkali sulit untuk dinilai, bahkan oleh dokter sekalipun. Sehingga kasus di mana sakit kepala dirasakan sebagai gejala awal sangat jarang atau sulit didiagnosis. Karena itu, jika sakit kepala dianggap sebagai gejala awal, banyak orang yang sensitif dengan sakit kepala kronisnya akan mengira itu adalah gejala awal stroke. Itulah sebabnya saya menekankan bahwa sakit kepala bukanlah gejala stroke. Namun bagi orang yang sudah pernah melakukan CT scan atau MRI dan mengetahui bahwa mereka memiliki aneurisma,
mereka perlu menganggapnya lebih serius. Anda tidak perlu mencurigai stroke hanya karena mendengar tinnitus telinga tanpa gejala lain. Itu sangat jarang terjadi. Jadi sebagian besar anggapan itu salah. Suara yang terdengar di telinga secara medis disebut tinnitus. Penyebab tinnitus sebagian besar adalah gangguan pendengaran terkait usia. Artinya, mulai usia 40-an, telinga kita perlahan-lahan mulai sulit mendengar suara bernada tinggi. Akibatnya, sel-sel pendengaran ini tidak dapat melakukan tugasnya seperti biasa, sehingga mereka menjadi terlalu aktif dan berusaha lebih keras untuk mendengar, yang akhirnya menimbulkan tinnitus. Seiring bertambahnya usia, Anda mungkin mendengar suara seperti dudu-dudu atau ngiing sebagai tanda bahwa sel-sel pendengaran Anda sedang menua. Karena Anda mendengar sesuatu yang sebelumnya tidak ada, Anda mungkin berpikir itu masalah di otak, tetapi dalam sebagian besar kasus, itu hanyalah gejala awal dari gangguan pendengaran terkait penuaan. Jadi Anda tidak perlu mencurigai stroke jika hanya mendengar tinnitus tanpa gejala lain. Namun jika pasien tiba-tiba mengalami pusing dan telinganya tidak bisa mendengar, atau tiba-tiba mendengar tinnitus yang aneh, dalam beberapa kasus itu bisa menjadi gejala stroke. Jika kita terlalu menekankan gejala awal, semua orang bisa merasa takut. Dan di sisi lain, gangguan neurologis yang bersifat sementara akibat kondisi tubuh yang sedang tidak baik bisa disalahartikan sebagai gejala stroke. Oleh karena itu, pertanyaan yang lebih penting adalah, siapa yang harus mewaspadai gejala awal ini? Orang sehat tahap 0 yang tidak memiliki faktor risiko sama sekali, kemungkinannya mengalami gejala stroke sangatlah kecil. Jadi, kemungkinan itu hampir tidak ada sebelum usia 30-an. Bagi mereka yang tidak punya faktor risiko dan tidak merokok atau minum alkohol. Namun setelah usia 30-an, terutama setelah 40-an, jika Anda memiliki beberapa faktor risiko seperti tekanan darah tinggi, diabetes, atau kolesterol tinggi, bahkan salah satunya saja, atau jika Anda telah merokok dan minum alkohol, hingga tingkat yang membahayakan kesehatan, dan tiba-tiba mengalami gangguan fungsi tubuh seperti itu, lebih baik Anda menganggapnya sebagai stroke dan segera pergi ke UGD. Stroke bukanlah penyakit yang ditangani melalui poliklinik rawat jalan. Sebenarnya, ketika saya melihat pasien yang datang ke poliklinik karena khawatir stroke, saya langsung tahu bahwa ini bukanlah tahap untuk diobati sekarang. Waktu untuk mengobati stroke itu terjadi dan berakhir pada hari itu juga. Prognosis perkiraan hasil pasien dapat ditentukan sepenuhnya pada hari itu, karena golden hour adalah dalam waktu 6 jam setelah kejadian. Jika Anda yakin gejala kelumpuhan yang Anda alami adalah nyata, maka ini bukan saatnya memilih-milih rumah sakit. Anda harus segera pergi ke UGD rumah sakit yang mampu memberikan penanganan darurat. Baik itu stroke iskemik maupun hemoragik, jika Anda sendiri yang mengalaminya, mungkin akan sulit untuk menanganinya. Jika Anda adalah saksi atau wali, misalnya Anda menemukan orang tua Anda tiba-tiba tidak merespons, tidak bisa menggerakkan satu sisi tubuhnya, dan hanya merintih, atau tiba-tiba tidak bisa diajak bicara sama sekali, atau terbaring dengan mata terbuka tapi terlihat kosong, maka Anda sebaiknya mencurigai stroke. Karena itu terjadi secara tiba-tiba. Dalam situasi seperti itu, banyak orang berpikir untuk melakukan sesuatu, seperti tiba-tiba mengambil jarum untuk menusuk ujung jari, mencari obat-obatan tradisional untuk diminumkan, atau memijat lengan dan kaki dengan kencang. Memijat lengan dan kaki adalah hal yang paling sering dilakukan. Tiga hal yang saya sebutkan ini sama sekali tidak membantu. Bahkan bisa sedikit berbahaya. Kondisi pasien saat mengalami stroke adalah sel-sel otaknya yang mati, bukan lengan dan kakinya. Dan karena sel-sel otak mati bisa terjadi gangguan bicara atau gangguan menelan disfagia. Akibatnya, air liur pasien bisa masuk ke saluran pernapasan aspirasi. Memberi minum atau makan pada pasien dalam kondisi ini bisa menyebabkan makanan tidak masuk ke kerongkongan, melainkan ke saluran pernapasan. Akibatnya, obat tradisional yang diberikan bisa masuk ke paru-paru dan menyebabkan komplikasi pneumonia aspirasi. Menusuk jari pasien juga tidak ada gunanya, karena yang rusak adalah otaknya, bukan tangan atau kakinya yang membuat mereka tidak bisa bergerak. Membuat jari berdarah sama sekali tidak membantu dan hanya menimbulkan risiko infeksi. Memijat lengan dan kaki juga sama. Yang tidak lancar adalah peredaran darah di otak, bukan di lengan dan kaki. Jadi, tindakan-tindakan seperti ini tidak memiliki dasar ilmiah dan sama sekali tidak membantu. Jika Anda benar-benar harus melakukan sesuatu yang bermanfaat, yang pertama dan utama adalah segera telepon ambulans di 119. Jika Anda menelepon 119 berdasarkan standar di Jakarta, waktu rata-rata ambulans tiba di rumah Anda adalah 5,4 menit. Dulu, mungkin ada anak yang hubungannya kurang dekat dengan orang tua.
Lalu ketika orang tuanya jatuh sakit, ia ingin menunjukkan baktinya sebesar-besarnya hari itu, lalu membawa mobil pribadi untuk mengantar ibunya. Namun semua tindakan itu justru menghambat. Jadi menelepon 119 adalah yang paling utama. Kedua, jika pasien menunjukkan tanda-tanda akan muntah, cukup miringkan kepalanya sedikit ke samping dan tunggu dengan tenang. Selain itu, lebih baik tidak melakukan apa-apa, karena tindakan apapun bisa membahayakan. Prosedur pertolongan pertama dasar sudah diketahui oleh petugas medis. Jadi serahkan pada mereka. Namun, ada satu hal. Akhir-akhir ini pentingnya resusitasi jantung paru RJP banyak ditekankan. Situasi yang memerlukan RJP adalah ketika pasien yang tadinya baik-baik saja tiba-tiba memegangi dadanya lalu pingsan atau kehilangan kesadaran. Uniknya, Anda mungkin berpikir jika ada masalah jantung, orang akan mengeluh sakit jantung dan diam saja. Dan jika terkena stroke, orang akan kehilangan kesadaran. Kenyataannya terbalik. Jika jantung berhenti, kesadaran akan hilang. Sebagian besar pasien stroke justru masih sadar. Ketika jantung berhenti berdetak, tidak ada aliran darah yang pergi ke otak, sehingga seluruh otak tiba-tiba berhenti berfungsi dan pasien akan kehilangan kesadaran secara mendadak. Jadi, jika pasien yang tadinya baik-baik saja tiba-tiba kehilangan kesadaran, maka Anda harus melakukan RJP, terlepas dari apakah dia bernapas atau tidak. Itu nomor satu. Jika pasien jelas sadar tetapi ada sesuatu yang aneh, maka benar untuk mencurigai stroke. Pada saat itu, lebih baik menelpon 119 daripada melakukan RJP. Kurikulum pelatihan RJP telah banyak berubah seiring waktu. Dulu, kita melakukan kompresi dada lalu memberikan napas buatan. Tetapi sekarang semua peraturan telah diubah untuk tidak perlu memikirkan pernapasan dan hanya melakukan kompresi dengan cepat, sekitar sekali per detik. Ini karena hasil penelitian menunjukkan bahwa memberikan napas buatan tidak terlalu membantu dan kompresi jantung yang sebenarnya jauh lebih bermanfaat. Itulah mengapa hal-hal terkait RJP juga telah berubah. Kapan RJP harus dilakukan dan kapan tidak. Secara medis ada beberapa pertimbangan. Namun ini adalah hal yang sangat tidak baik untuk disampaikan kepada masyarakat umum. Karena jika kita menjelaskan kasus-kasus di mana RJP harus dihindari, banyak orang akan melewatkan kesempatan untuk melakukan RJP pada kasus yang seharusnya. Jadi, meskipun RJP dilakukan secara keliru, kami tidak akan menyalahkannya. Dan dalam sebagian besar kasus, statistik menunjukkan bahwa meskipun dilakukan secara keliru, jarang sekali ada dampak buruk. Jadi, jika Anda merasa situasi ini memerlukan RJP, lebih baik lakukan saja. Sebagian besar kasusnya seperti apa? Pasien tiba-tiba pingsan dan tidak sadar, atau mengalami kejang, lakukan saja RJP. Jika pasien masih bisa mengekspresikan diri atau menggerakkan sisi tubuh yang lain, yang merupakan situasi dicurigai stroke, maka sebenarnya RJP tidak perlu dilakukan. Tetapi RJP adalah tindakan yang menyelamatkan nyawa pasien pada saat itu juga. Jadi jika ada orang di sekitar Anda yang tiba-tiba mengalami masalah, kami para dokter merekomendasikan untuk langsung. Ada banyak rintangan yang harus dilewati sebelum stroke benar-benar terjadi. Saya ingin menyampaikan bahwa ini bukanlah penyakit yang muncul tiba-tiba seperti petir di siang bolong pada orang yang sehat dan baik-baik saja. Dalam buku yang saya terbitkan, saya juga menjelaskannya. Dalam hal kesehatan, penyakit pembuluh darah otak dapat dibagi menjadi beberapa tahap. Orang sehat adalah tahap 0. Kemudian orang dengan faktor risiko adalah tahap 1, orang dengan aterosklerosis, pengerasan arteri adalah tahap 2, dan terakhir, orang yang sudah mengalami penyakit jantung atau stroke adalah tahap 3. Stroke baru akan terjadi setelah melewati tahap 0, 1, 2, dan 3. Ini berarti, meskipun orang tersebut tidak menyadarinya, dia telah berusaha selama setidaknya 5 hingga 20 tahun untuk menyebabkan stroke pada dirinya sendiri. Usaha yang konsisten itu, jika diibaratkan dengan pistol, adalah proses memasukkan peluru. Secara patologis dan ilmiah, tahap memasukkan peluru itu adalah kondisi di mana aterosklerosis telah terbentuk di pembuluh darah. Aterosklerosis ini tidak muncul begitu saja di pembuluh darah yang sehat. Ini adalah semacam jaringan parut yang terbentuk ketika pembuluh darah tidak lagi mampu menahan tekanan akibat hipertensi, diabetes, kolesterol tinggi, rokok, dan alkohol yang tidak dikelola dengan sangat buruk. Jadi, ketika dinding dalam pembuluh darah berubah seperti itu, saya menggambarkannya sebagai akhirnya peluru sudah dimasukkan ke dalam pistol untuk memicu stroke. Setelah peluru dimasukkan, pistol baru akan menembak jika pelatuknya ditarik. Jadi, selama pelatuknya tidak ditarik, tidak akan ada masalah, bukan? Benar. Meskipun seseorang memiliki aterosklerosis,
ia bisa hidup selamanya hanya dengan aterosklerosis. Menarik pelatuk adalah situasi di mana pada suatu saat dinding dalam pembuluh darah tiba-tiba robek atau robek keluar atau terbentuk gumpalan darah di dalam dinding pembuluh darah. Situasi yang menarik pelatuk ini bisa terjadi tiba-tiba tanpa peringatan. Tetapi seringkali orang tersebut sendirilah yang menciptakan kondisi-kondisi pemicunya. Contohnya seseorang yang sudah memiliki aterosklerosis parah, belakangan ini bekerja terlalu keras dalam waktu yang lama, kurang tidur, bekerja terlalu berat, atau melakukan olahraga yang tidak biasa secara tiba-tiba dan berlebihan, atau baru-baru ini mengalami duka mendalam karena kehilangan orang tua, sehingga selama 1 atau 2 bulan hidup dalam gejolak emosi. Orang-orang seperti inilah yang pada saat rentan aterosklerosis yang sudah buruk itu bisa robek atau membentuk gumpalan darah. Itulah yang disebut menarik pelatuk. Dalam menjalani hidup, banyak hal bisa terjadi. Jadi, kita tidak bisa menyuruh orang untuk tidak menarik pelatuk. Yang terpenting adalah mengetahui apakah pistol Anda sudah terisi peluru atau belum. Jadi, sangat penting bagi Anda untuk mengetahui apakah Anda memiliki faktor-faktor risiko tersebut, apakah Anda berada dalam situasi yang bisa mengisi peluru, atau apakah Anda sudah mengisi peluru karena tidak mengelolanya dengan baik.